حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، fa ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini, pada kajian pembahasan tafsir Al-Muyassar, kita akan masuk ke ayat yang ke 41 hingga 42. Langsung kita sebutkan, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, atau ayat yang sebelumnya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Nah, thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Disebutkan tafsirnya, wa anna sa'yahu sawfa yura, maksudnya adalah wa anna sa'yahu sawfa yura fil akhirah, bahwasanya usaha amalan seorang hamba kelak akan dilihat di akhirah, sehingga semua amalan akan terlihat, baik yang kecilnya atau yang besarnya, yang baiknya atau yang jeleknya. Fayumayyizu hasanuhu min sayyihi, sehingga akan dibedakan yang baiknya dari yang jeleknya. Tashrifan lil muhsin wa tawbikhan lil musii, sebagai kemuliaan bagi seorang yang melakukan kebaikan dan sebagai hardikan bagi mereka orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan. Naam. Dan ayat-ayat yang berisikan penjelasan bahwasanya amalan seorang hamba akan dilihat pada yaumul qiyamah demikian banyak. Di antaranya adalah dalam surah Zalzalah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Hingga satu biji mithqal berupa amalan kejelekan atau keburukan, kebaikan, akan dilihat oleh dirinya pada yaumul qiyamah. Sehingga Luqman mengatakan kepada putranya, dan nasihat Luqman ini kepada putranya Allah berikan dalam surah Luqman, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku, kalaulah semisal di sana ada pada dirimu satu biji mithqal, berupa amalan-amalan yang engkau amalkan, fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi, kamu sembunyikan di sakhrah, di lembah atau di langit atau di bumi, agar supaya tersimpan tidak dilihat oleh siapapun. Maka Luqman mengatakan, ya'ti bihallah, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkannya, sehingga tidak ada yang terluputkan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah diperlihatkan amalan kejelekannya dan keburukannya, thumma yujzahul jazaa'al awfa, yang tafsirnya adalah thumma yujzal insanu ala sa'yihi al jazaa'ul mustakmalu al jazaa'al mustakmala li jami'i amalihi. Kemudian seorang akan diberikan balasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang diamalkan dengan balasan yang sempurna pada seluruh amalan-amalannya. Naam.
Bahkan termasuk dari rahmat Allah tabaraka wa taala pada diri Bani Adam, yang Allah sifati Bani Adam tersebut sebagai seorang yang dha'ifa, yang lemah, jahulan dzaluma, seorang yang jahil dan sering melakukan perkara-perkara kezaliman. Termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla, tatkala seorang muslim melakukan satu amalan kebaikan, Allah Azza wa Jalla lipat gandakan melebihi jumlah dari apa yang dia amalkan tersebut. Bisa 10 kali lipatnya, bisa 700 du'fin, 700 kali lipatnya, bahkan lebih. Itu dari satu amalan kebajikan. Al-hasanatu bi'asyrati amthaliha. Sesungguhnya satu kebaikan, kata Nabi SAW, bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, bahkan ila ad'afin katsirah, dikali lipatkan dengan jumlah yang demikian besar dan banyak, tidak terbilang. Itu dari satu amalan kebajikan. Namun dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, tatkala ibni Adam, tatkala banil insan mengamalkan amalan keburukan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan balasan sekadar yang semisal dengan amalan keburukan tersebut, tidak lebih, tidak pula kurang. Naam. Sehingga satu keburukan akan dibalas oleh Allah dengan satu dari amalan keburukan tersebut, tidak berbilang sebagaimana berbilangnya amalan-amalan kebajikan. Nah, namun disebutkan di dalam salah satu hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisabu 'udziba." Barang siapa yang terperinci ketika seseorang pada hari hisab itu dihisab amalan-amalannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terperinci dalam arti kata kebaikan diberikan kebaikan, kejelekan dibalas dengan kejelekan, terperinci. Amalan dibalas sesuai dengan perbuatan yang diamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udziba." Orang tersebut pasti akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena subhanallah, ternyata masih banyak amalan keburukannya dibandingkan amalan kebajikannya. Masih banyak dosanya dibandingkan amalan kebaikannya. Padahal amalan kebaikan sudah dilebihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Rasul menyebutkan, "Manuqishal hisab udzib." Sehingga termasuk dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada yaumul qiyamah yang Allah berikan pada seorang mukmin, ketika mereka membawa dosa-dosa amalan kejelekan mereka di alam dunia, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan balasan dari amalan-amalan dosa-dosa tersebut. Hanya sekedar ditampakkan, kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Nah, sebagaimana hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Yudnal mu'minu min rabbih yaumal qiyamah." Seorang mukmin pada yaumul qiyamah akan didekatkan kepada Rabbnya ketika dihisab. Bahkan disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yad'u Rabbul Izzati 'alaihi kanafah." Dan Rabbul Izzah yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala menghisab sang mukmin ini meletakkan hijabnya sehingga tidak dilihat oleh orang lain, hisab yang Allah berikan pada sang mukmin tersebut tertutup. Nah, sebagaimana amalan-amalan kejelekannya Allah tutup di alam dunia, demikian pula ketika dihisab pada yaumul qiyamah demikian. Kemudian Nabi alaihi salam menyebutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan hamba ini pun
melihat dan mengakui dosa-dosanya. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Allah pun memperlihatkan kepada dirinya sehingga dengannya dia menetapkan dosa-dosanya, amalan-amalannya, memang dia melakukan amalan tersebut. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah kamu kenal dosamu yang demikian? Apakah kamu kenal perbuatan dosamu yang demikian? Naam. Maka dia pun mengatakan, Rabb ya'rif. Ya Rabb, saya telah mengetahuinya, memang itu adalah dosaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di alam dunia saya telah menutupi perbuatan dosamu tersebut, adapun di hari ini saya akan mengampuninya. Ini yang diistilahkan dengan al-'ard. Hanya sekadar diperlihatkan dosa-dosanya, namun tidak ada di sana azab dan sanksi seberat dosa yang diamalkannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Hanya sekadar ditampakkan kemudian diampuni. Inilah hisab yang Allah Azza wa Jalla jalankan pada diri seorang mukmin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manuqishal hisabu udzib. Seseorang yang ketika dihisab tidak dihisab dengan cara ard tadi tersebut, dengan tidak dihisab dengan cara ard, dosa dibalas dengan dosa, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan udzib, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita seorang mukmin, termasuk dari doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir, di antaranya dianjurkan untuk membaca dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Minta agar supaya Allah Azza wa Jalla menghisab dirinya dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah dalam arti kata ketika diperlihatkan dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini ard. Nah, kemudian disebutkan wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sebutkan tafsirnya, wa anna ila rabbika, dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu. Kamu di sini artinya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khitab untuk mukhatab, seorang yang diajak bicara pada Al-Quran, bila itu mufrad maka tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Naam. Illa ada qarinah yang memalingkan kepada makna tersebut. Sehingga di sini disebutkan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu wahai Rasul intihau jami'i khalqihi yaumil qiyamah. Berakhirnya seluruh makhluknya pada yaumil qiyamah. Semua makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara ahli tafsir seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memaknakan makna ila rabbika al-muntaha artinya adalah dalam bab tafkir bi rabbih, memikirkan Rabbnya. Sebagian dari kalangan ahli tafsir mentafsirkan demikian, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Artinya seseorang tidak bisa memikirkan tentang zat Allah tabaraka wa taala, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban memang pada diri seseorang untuk dia memikirkannya dan menanyakannya. Kenapa Allah menciptakan demikian? Apa hikmahnya? Ditanya. Ini tidak ada kewajiban bagi seorang untuk bertanya-tanya tentang Allah Tabaraka wa taala, baik zatnya ataukah perbuatannya. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya seluruh apa yang dilakukan oleh Allah Taala. Tidak ada yang menanya Allah pada yaumul qiyamah kenapa Allah melakukan demikian, menciptakan demikian. Wa hum yus'alun, yang sesungguhnya akan ditanya adalah mereka makhluk ciptaan Allah Taala. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika seorang itu benar-benar beriman dengan iman yang shadiq, yang benar, yang jujur di dalam kalbunya, maka pasti dia akan mengalami yang namanya waswas. Dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat Rasul mendatangi Rasul dan mengeluhkan waswas tersebut, yaitu ketika syaitan bertanya kepada sang hamba ini tentang pertanyaan yang kufur dan menafikan iman. Siapa yang menciptakan Allah Taala? Dengan pertanyaan yang mutasalsil, yang bersambung. Innallaha khalaqa kadza wa kadza, sesungguhnya Allah menciptakan ini dan ini. Wa man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Maka seorang akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Kemudian syaitan akan memberikan waswas pada diri seorang mukmin, wa man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah Taala? Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan keluhan dari sahabatnya tentang waswas ini, maka Rasul mengatakan zalika sharihul iman, itu adalah sebagai bertanda jelas benar nampaknya iman pada diri kalian. Karena ketika seorang itu beriman, pasti akan dijadikan kufur oleh Allah Taala. Dijadikan kufur oleh syaitan, oleh iblis. Naam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang menjumpai yang demikian, falyasta'id billah thumma liyantahi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ketika seorang menjumpai yang demikian, dia hendaklah berlindung kepada Allah dan berhenti dari pertanyaan tersebut. Yang ada adalah iman dan membenarkan berita-berita dalam Al-Quran, demikian pula di dalam As-Sunnah. Nah, sehingga sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna ila rabbika al-muntaha, yakni dalam bab at-tafkir, memikirkan Rabbnya. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-41, ayat yang ke-40 berapa ini? 3. Nah, karena tulisannya kecil. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Artinya adalah wa annahu subhanahu wa ta'ala adhaka man syaa fid dunya bi an sarrahu. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan seseorang yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala di alam dunia itu tertawa. Bi ansarrahu, dengan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sesuatu yang menggembirakannya kepada dirinya, sehingga tertawanya seseorang adalah merupakan takdir yang Allah tetapkan untuknya. Yang membuat seorang tertawa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula sebaliknya, wa abka, yakni maksudnya adalah wa abka man syaa bi an ghammahu. Allah azza wa jalla menjadikan seseorang yang dikehendakinya menjadi menangis disebabkan karena perkara yang menyedihkannya. Ini menunjukkan kegembiraan itu berasal dari Allah tabaraka wa taala. Kesedihan, kegundahan berasal pula dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada makhluk yang punya andil untuk memberikannya, yang punya andil
untuk kemudian menakar kadar seberapa besar bahagia dan musibah tersebut. Naam. Bila mana yang menakdirkan adanya kegembiraan adalah Allah, kesedihan juga adalah Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai seorang mukmin wajib untuk faham ketika kita bergembira hendaklah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala. Atau ketika ingin mendapatkan kegembiraan, mintalah kegembiraan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada makhluk. Nah, demikian pula ketika dia sedih, dia minta solusinya kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penyair menyebutkan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Da' wa Dawa, "Idza atatka musibatun fasbir laha sabrul karami fa innahu bika arhamu. Wa idza syakauta ila ibni adama innama syakauta ila alladzi la yarhamu." Bila engkau tertimpa musibah, maka bersabarlah dengan kesabaran yang kau berikan kepada Zat yang Maha Mulia, yaitu Allah Tabaraka wa Taala. Fa innahu bika arhamu, karena sesungguhnya Dia Maha menyayangimu. Naam. Wa idza syakauta ila ibni adama, bila engkau keluhkan musibah-musibah tersebut kepada ibnu Adam, innama syakauta ila alladzi la yarhamu. Yang kamu keluhkan adalah seorang yang tidak memiliki rasa rahmat, kasihan kepada dirimu. Artinya penyair ini memotivasi seorang untuk terus dikembali kepada Allah. Dia bersabar dan mengeluhkan apa yang dia timpa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, "Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapakah zat yang menjawab panggilan seorang yang dalam keadaan tertimpa kemadaratan bila dia berdoa kepada Allah? Menunjukkan seorang yang tertimpa kemadaratan bila dia berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Sebaliknya, kalau dia tertimpa kemadaratan, dia tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doanya tersebut. Wa yakshifus su', dan yang menyingkap keburukan, kejelekan-kejelekan hanya Allah Azza wa Jalla. Ayat ini walaupun bentuknya pertanyaan, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a, siapakah yang menjawab doanya orang yang tertimpa kemadaratan, demikian pula mengangkat kejelekan dari dirinya. Ini pertanyaan ayat ini dijelaskan oleh mereka para ulama dengan pertanyaan yang bentuknya adalah istifhamul inkari. Pertanyaan tapi bentuknya adalah pengingkaran, sehingga tidak butuh jawaban. Tidak butuh jawaban. Yang ada adalah isbat, menetapkan hanya Allah Azza wa Jalla. Mengingkari bila di sana ada seseorang selain Allah yang bisa mewujudkan itu seluruhnya. Nah, sehingga ini tafsir dari wa annahu huwa adhaka wa abka. Nah, wa annahu huwa amata wa ahya. Di samping yang memberikan kegembiraan sehingga menyebabkan seorang tertawa adalah Allah, yang menyebabkan, yang memberikan kegundahan, kesedihan sehingga menyebabkan seorang menangis adalah Allah Tabaraka wa Taala. Maka yang mematikan, yang menghidupkan juga Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dengan tafsirnya wa annahu subhanahu amata man arada mautahu min khalqih. Bahwasanya Dia Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mematikan siapa saja yang Allah inginkan kematiannya dari makhluknya. Yang jelas kita wajib meyakini
idza jaa ajaluha fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila seseorang sudah Allah kehendaki ajal itu mendatanginya, maka dia tidak bisa mengakhirkan walaupun sesaat, tidak pula bisa mempercepatnya, karena yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ahya, maksudnya adalah wa ahya man arada hayatahu minhum, dan menghidupkan siapa saja yang Allah inginkan kehidupannya dari mereka. Walaupun banyak yang berkeinginan untuk mencelakakannya dan membunuhnya, yang menetapkan ajalnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya, walaupun banyak dari mereka yang berkeinginan untuk menghidupkannya dengan memberikan pengobatan dan yang semisalnya, maka yang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali tidak, apabila ruh itu sudah sampai tenggorokan. Sudah sampai tenggorokan. Waktu yang di situ ajal seseorang demikian dekat, dan waktu di mana pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika nafas sudah sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menerima tobat seorang hamba selama nafas itu belum sampai tenggorokannya. Nah, Allah ingatkan di dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqi. Ketika roh itu sudah sampai ke tenggorokan, waqila man raq, maka dikatakanlah man raq, siapakah yang bisa mengobatinya? Tidak ada yang bisa mengobati seorang ketika roh itu sudah sampai tenggorokannya. Walaupun keluarganya menangis, meminta dokter-dokter ahli untuk bisa menyembuhkannya, karena ruhnya itu sudah berada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah matikan siapa yang dikehendakinya. Namun yang wajib diimani oleh seorang mukmin ketika ajal sudah menjemputnya, wajib baginya berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu wajib baginya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian ketika dia sudah sampai ajalnya dia bersuudzon, kenapa Allah matikan saya sementara anak saya masih kecil? Kenapa Allah pisahkan saya dengan keluarga saya? Istri saya masih sering sakit-sakitan, butuh perawatan. Ibu saya sudah tua, butuh ini, butuh itu. Siapa yang menghidupi mereka? Ini jangan bersuudzon, tapi berhusnudzonlah seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakini bahwasanya ketika dia telah sampai ajalnya, itulah yang terbaik. Itulah keadilan Allah Azza wa Jalla, hikmah yang Allah inginkan. Dia serahkan semua nasib keluarganya kepada Allah. Dia serahkan semua urusan-urusan, tanggungan-tanggungan yang dia punya di alam dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzonlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yamutana ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika dia meninggal dunia, melainkan di dalam dirinya memiliki rasa husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah disebutkan oleh mereka para ulama, ketika seseorang dalam kondisi sakit keras di masa kritis yang mendekati ajalnya, maka yang wajib dia perbesar adalah rasa roja, ya kan, rasa harap dari amalan-amalannya. Dia berharap mendapatkan balasan jannah, diperbesar rasa harapannya. Nah,
Sehingga nantinya bisa menyelamatkan dirinya dari suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan rasa harap yang demikian besar, dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan untuk dirinya, harapan untuk keluarganya dengan harapan yang baik, harapan untuk keturunannya dia harapkan kebaikan, harapan untuk nasibnya di barzakhnya dan akhiratnya dengan harapan kebaikan, dan yang seterusnya. Nah, ini diperbesar rasa rojanya, jangan rasa khaufnya, jangan rasa takut yang menyebabkan akhirnya seorang terjatuh ke dalam sifat buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan tafsirnya, wa huwal mutafarridu subhanahu bil ihya'i wal imatah. Dialah satu-satunya zat, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, yang mengatur kehidupan dan mengatur kematian makhluk-makhluknya. Dan kita yakin ketika seorang mendapatkan kehidupan, maka itu adalah merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebaliknya dalam hal kematian. Nah, wa annahu huwa amata wa ahya. Kemudian disebutkan yang setelahnya, wa annahu khalaqaz zawjainil dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Wa annahu khalaqaz zawjaini, disebutkan tafsirnya, maksudnya adalah dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan az-zawjain. Seseorang itu berpasang-pasangan. Ada wanita, ada pria, berpasangan. Az-zawjaini maksudnya di sini adalah az-zakar wal untha. Pria dan wanita. Wa ja'alnakum azwajan. Kami jadikan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya bahwasanya makna az-zawjain di sini adalah isim jenis, sehingga mencakup semua makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ada pasangan-pasangannya, ya kan? Bahkan bunga saja, tanaman itu kan ada pasangan-pasangannya, ya kan? Ada yang serbuk wanitanya, ada yang serbuk prianya. Nah, pada hewan juga demikian, apalagi pada manusia yang dengan inilah akhirnya mereka mendapatkan keturunan dan yang seterusnya. Minal insani wal hayawan, baik dari manusia ataukah dari hewan-hewan. Itu ada pasangan-pasangannya. Ada yang jantan, ada yang betina, ada yang laki, ada yang perempuan. Ini isim jenis. Min nutfatin idza tumna. Min nutfatin tusabbu fir rahim. Dari air mani yang masuk ke rahim. Dari itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya dalam keadaan berpasang-pasangan. Yani mereka terlahir dalam keadaan demikian. Nah, dan ini termasuk dari hikmah Allah Azza wa Jalla yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya. Allah jadikan mereka berpasang-pasangan. Disebutkan di dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Yaitu ayatnya itu. Wa min ayatihi an khalaqakum azwajan, ya. Siapa yang hafal surat Rum? Masa pada lupa? Antum yang sering murojaah. Apa? Yan? Yasan atau pintar itu hafal. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha.
Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin apa? Hah? Liqaumin apa? Yuqinun apa yatafakkarun? Hah? Yatafakkarun. Nah. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Min anfusikum azwaja, memiliki pasangan. Kami jadikan di antara kalian itu ada pasangannya. Ada laki, ada perempuan. Dan di antara hikmahnya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian wahai kaum pria menjadi tenang dengan pasangan kalian tersebut. Nah, jadi seorang suami akan tenang dengan istrinya. Nah, ini disensor ini. Disensor pembahasannya karena masih banyak yang bau kencur, bau jigong. Masih banyak yang bau jigong. Jadi disensor. Al-Mum itu ada hikmahnya. Ini semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, ini dari bangsa manusia dan dari bangsa hewan. Adapun malaikat, ini tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka berpasang-pasangan. Nah, bahkan sebagian salaf marah, mengingatkan kepada kita tidak bolehnya kita mempertanyakan sesuatu yang tidak ditanya oleh para salaf. Apakah malaikat itu ada yang wanitanya? Ini enggak boleh. Nah, ini pertanyaan yang tidak boleh seorang menanyakannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika ditanya al-istiwa, ya belum marah. Nah, karena pertanyaan ini pertanyaan yang bid'ah yang belum pernah didengar sebelumnya. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Artinya disebutkan di sini wa anna ala rabbika ayyuhar rasulu i'adatu khalqihim ba'da mamatihim. Dan atas Rabbmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dikembalikannya semua makhluk-makhluknya setelah meninggalnya mereka. Sehingga setelah disebutkan yang menggembirakan adalah Allah, yang membuat seorang bersedih adalah Allah, yang mematikan, menghidupkan adalah Allah, menjadikan mereka berpasang-pasangan adalah Allah Azza wa Jal. Allah ingatkan wa anna alaihi an-nash'atal ukhra. Setelah kematian itu ada hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya nash'atul ukhra yaumil qiyamah, dan itulah kehidupan yang lain setelah yaumil qiyamah. Hari mereka dibangkitkan, hari akhir. Karena tidak ada lagi kehidupan setelahnya dan kematian. Hari kekal abadi seorang imma di jannah mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, wa imma di neraka jahanam mendapatkan azab dari sisi Allah Azza wa Jalla, wal iyad billah. Ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan di alam dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirah. Apa itu disebutkan dalam sebagian syair, asy-syamsu mahma tala la budda an-nahru mahma tala la budda min ghurubi syamsi wal umru mahma tala la budda min dukhulil qabri. Nah, siang itu seberapa lama pun siangnya itu pasti dan pasti ada wayahnya matahari itu akan terbenam.
umur seberapa panjang umur tersebut, pasti dan pasti ada wayahnya seseorang akan masuk ke liang kuburnya. Ini ingat peringatan agar seseorang mengingat yang namanya al-maut. Nah, baik, kelanjutan dari penjelasan ini insyaallah kita akan bacakan ba'dal adzan, fal ya'dzin al-mu'adzin wa jazahullahu khair. Nah, sedikit bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ba'd. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Apa makna aghna? Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang aghna. Maksudnya adalah annahu huwa aghna man syaa min khalqihi bil mal. Dialah Allah yang mengayakan, yang membuat seorang itu kaya, siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya dengan harta. Menunjukkan kayanya seseorang adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan seberapa besar usaha seseorang untuk kaya. Bila Allah tidak menghendaki, maka dia tidak bisa kaya. Nah, seberapa besar usaha seorang untuk mengumpulkan harta, bila Allah menghendakinya hanya mendapatkan sedikit saja dari harta tersebut, maka itu yang dia dapatkan. Nah, karena kekayaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa annahu wa aghna man syaa min khalqihi. Wa aqna maksudnya adalah malakahu lahum wa ardahum bihi. Wa aqna, yakni mencukupinya. Maksudnya memilikan harta itu untuk mereka dan menjadikan mereka ridha dengan harta tersebut. Nah, dan inilah sifat manusia demikian. Dia suka dengan harta, ya kan? Dia suka dengan dunia. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Zujjina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dijadikan indah oleh Allah untuk manusia kecintaan mereka terhadap syahwat-syahwatnya. Allah sebutkan dari harta-harta dunia, emas, perak, wanita sebelumnya, dan kuda pilihan, ladang-ladang perkebunan, binatang-binatang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Adapun Allah memiliki sebaik-baik balasan tatkala seorang dikembalikan kepadanya. Nah, kita bacakan terakhir, wa annahu huwa rabbu syi'ra. Asy-syi'ra wa annahu, dan dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki syi'ra. Syi'ra di situ adalah maksudnya najmun mudi, bintang yang bercahaya terang, mudi yang terang. Wa kana ba'du ahli jahiliyah ya'budunahu min dunillah. Sebagian ahli jahiliyah menyembah bintang yang terang tersebut di masa jahiliyah, menjadikan sebagai sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Padahal yang memilikinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sembahlah Rabb yang memiliki semua makhluk. Jangan sembah makhluk menyebabkan seorang binasa, terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, tajib ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.